Kembali lagi dengan saya Magis Tracy Purba dengan NPM A1E021042 Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini atau dalam video ini kita akan membahas topik yang selanjutnya tentang manajemen pendidikan, mata kuliah pengelolaan pendidikan, di mana kita akan melanjutkan pada bab yang ke-6, yaitu konsep manajemen pendidikan tinggi. Pada video sebelumnya kita telah memasuki konsep manajemen pendidikan di sekolah menengah serta di sekolah dasar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Adapun topik yang akan kita bahas pada bab yang ke-6 ini, yaitu konsep manajemen pendidikan tinggi, terdiri dari yang pertama yaitu konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Yang kedua yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang ketiga yaitu manajemen perguruan tinggi. Yang keempat yaitu dimensi makna perguruan tinggi. Yang kelima yaitu perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Jadi ada 5 topik pembahasan dalam bab yang ke-6 ini, konsep manajemen di pendidikan tinggi. Oke, kita akan membahas topik yang pertama yaitu konsep dasar pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Sebelum kita mengetahui apa konsep dari pendidikan tinggi dan perguruan tinggi itu, kita terlebih dahulu mengetahui apa pengertian dari pendidikan tinggi serta perguruan tinggi. Menurut teman-teman, pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi itu apakah sama atau tidak? Jika tidak, apakah perbedaan dari kedua bidang tersebut? Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwa pendidikan tinggi itu dan perguruan tinggi itu memiliki pengertian yang berbeda, di mana pendidikan tinggi itu merupakan pendidikan pada jalur sekolah pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah. Atau dengan kata lain bahwa pendidikan tinggi itu merupakan jenjang pendidikan setelah sekolah pendidikan menengah atau sekolah menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang didasarkan oleh kebudayaan bangsa Indonesia. Jadi pendidikan tinggi itu terdapat program-program di mana yang terdiri dari program sarjana, diploma, program doktor, program profesi, magister, serta spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Jadi jika kita memahami pengertian dari pendidikan tinggi itu, kita telah mendapatkan pengertian dari perguruan tinggi. Jadi, perguruan tinggi itu merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi tersebut. Jadi di perguruan tinggi ini lah yang akan menyelenggarakan program-program dari pendidikan tinggi. Di mana tadi program pendidikan tinggi itu terdiri dari apa saja, teman-teman? Ya, program pendidikan tinggi itu terdiri dari sarjana, magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi tersebut. Itu merupakan perbedaan dari pendidikan tinggi serta perguruan tinggi. Nah, kita telah mengetahui ternyata pendidikan tinggi dan perguruan tinggi itu memiliki pengertian yang berbeda-beda. Sekarang kita masuk pada konsepnya. Tadi kita telah mengetahui perbedaan antara pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Sekarang kita masuk pada konsep pendidikan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi, bahwa tujuan pendidikan tinggi itu terdiri dari menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, serta memperkaya hasanah ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesenian. Yang kedua,
Tujuan pendidikan tinggi yang kedua yaitu dapat mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu, pengetahuan, teknologi, atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional. Menurut Idrajit dan Djoko Pranoto tahun 2006, pendidikan tinggi itu terdiri atas pendidikan akademik serta pendidikan profesional. Di mana di sini dijelaskan bahwa pendidikan akademik itu mengarahkan terutama pada penguasaan ilmu, pengetahuan, serta pendidikan profesional itu mengarahkan pada kesiapan penerapan keahlian tertentu. Di sini terdapat pembagian pendidikan tinggi, yaitu yang terdiri dari pendidikan akademik. Pendidikan akademik terbagi atas program sarjana dan program pascasarjana. Dan program pascasarjana ini ditelaah atau dibagi atas program magister serta program doktor. Yang kedua yaitu pendidikan profesional. Pendidikan profesional ini dibagi atas program diploma 1, program diploma 2, program diploma 3, serta program diploma 4. Itu merupakan pembagian pendidikan tinggi, pendidikan akademik dan pendidikan profesional, di mana pendidikan akademik dan pendidikan profesional ini juga terdapat bagian-bagiannya. Yang kedua yaitu konsep perguruan tinggi. Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi atau pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia yang terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi pada konsep perguruan tinggi ini yaitu untuk menghasilkan pendidik yang bermutu yang dapat menyalurkan ilmu kepada masyarakat yang sesuai yang kriteria dari pendidik tersebut memiliki kemampuan untuk menyalurkan sebuah ilmu kepada masyarakat. Atau menurut penulis ini, bahwa penelitian itu merupakan kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Perguruan tinggi berbentuk akademik ini yaitu merupakan penyelenggara program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Perguruan tinggi berbentuk politeknik itu merupakan penyelenggara program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Perguruan tinggi sekolah tinggi itu merupakan penyelenggara program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Perguruan tinggi berbentuk institut atau perguruan tinggi memiliki berbagai bentuk, di mana bentuk tersebut terdiri dari berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institusi, dan universitas. Perguruan tinggi berbentuk akademik di sini memiliki arti yaitu sebagai penyelenggara program pendidikan profesional pada satu cabang atau sebagian cabang
ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Perguruan tinggi berbentuk politeknik ini yaitu penyelenggara program pendidikan profesional pada beberapa bidang pengetahuan khusus atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi. Perguruan tinggi berbentuk sekolah tinggi yaitu yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Perguruan tinggi berbentuk institut yaitu yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan profesional dalam sekelompok disiplin ilmu, pengetahuan, teknologi, serta kesenian. Perguruan tinggi berbentuk universitas yaitu yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam beberapa disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Itu merupakan penjelasan perguruan tinggi yang berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Ada struktur organisasi pendidik di perguruan tinggi. Struktur organisasi pendidikan di perguruan tinggi yaitu yang terdiri atas Menristek Dikti, dan di bawah Menristek Dikti terdapat sekjen, dan di bawah sekjen terdapat dirjen-dirjen. Yang pertama yaitu Dirjen Penguatan Informasi, yang kedua yaitu Dirjen Sumber Daya Informasi, yang ketiga yaitu Dirjen Pembelajaran Kemahasiswaan, yang keempat yaitu Dirjen Pengembangan Iptek Dikti, yang kelima yaitu Direktorat Perguruan Riset, Teknologi, dan Pengembangan, yang merupakan tugas dari Irjen. Dan di bawah yaitu terdiri dari universitas atau institusi, yang kedua yaitu sekolah tinggi, dan yang ketiga yaitu politeknik. Kita masuk pada topik yang kedua yaitu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman pengelolaan perguruan tinggi terdiri atas dua, yaitu yang pertama yuridis atau hukum dan perundang-undangan yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Dikti, Peraturan Perundang-undangan Nomor 4 Tahun 2014 serta Permendikti. Yang kedua yaitu teori-teori dan ilmu pengetahuan berupa buku dan karya ilmiah atau jurnal hasil penelitian. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi yang mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat harus berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan ini tampaknya dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan. Jadi ada semacam jenjang dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang yang pertama universitas dan jenjang yang kedua yaitu yayasan. Untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi ini sendiri sudah merupakan badan hukum milik negara atau yang disingkat dengan BHMN yang bersifat nirlaba atau non-profit yang sejajar dengan badan usaha milik negara atau BUMN. Itu merupakan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sekarang kita masuk pada topik yang selanjutnya yang bagian C yaitu manajemen perguruan tinggi. Menurut Idrajit dan Joko Pranoto, ada beberapa aplikasi fungsi manajemen perguruan tinggi, di mana fungsi yang pertama itu yaitu fungsi perencanaan.
memberikan pedoman yang lebih baik bagi seluruh jajaran organisasi mengenai titik krusial apa yang sedang kita kerjakan. Yang kedua, dapat membuat para manajer lebih waspada mengenai perubahan, kesempatan baru, serta pengembangan ancaman. Yang ketiga, dapat memberikan pada manajer alasan-alasan yang masuk akal mengenai prioritas alokasi sumber daya yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Yang keempat yaitu dapat membantu mengintegrasikan berbagai keputusan yang berhubungan dengan strategi tertentu yang dilakukan oleh berbagai manajer pada berbagai bidang di perguruan tinggi. Yang terakhir yaitu dapat menciptakan suatu sistem manajemen yang lebih produktif daripada sikap defensif atau reaktif yang kadang sudah terlambat. Itu merupakan fungsi perencanaan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian termasuk pada fungsi pengisian staf yang sesuai dengan tugas atau kedudukan. Pengisian staf atau karyawan perlu membedakan beberapa jenis karyawan yang bekerja di suatu universitas, yang masing-masing mempunyai tugas khas dan karakteristik sendiri-sendiri. Ada 4 jenis kelompok karyawan yang mempunyai tugas yang berbeda-beda, yaitu yang pertama, karyawan akademik, di mana karyawan akademik ini merupakan para dosen dan peneliti yang bertugas mengajar dan melakukan penelitian ilmiah. Yang kedua yaitu karyawan administrasi, yang merupakan karyawan yang bekerja pada administrasi keuangan, direktorat, administrasi pendaftaran, personalia, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu karyawan penunjang akademik, di mana karyawan penunjang akademik ini merupakan mereka yang bekerja sebagai ahli atau karyawan di perpustakaan. Yang keempat yaitu karyawan penunjang lainnya, di mana karyawan penunjang lainnya ini terdiri dari sopir, tukang kebun, pembersih gedung, serta pedagang atau sejenisnya. Tugas pengorganisasian dan staf termasuk perencanaan seleksi pelatihan, pengembangan karir, pembuatan rincian tugas atau job description, dan kebutuhan tugas atau job requirement, penetapan otorisasi, menentukan organigram, menentukan hubungan lini dan hubungan staf, menentukan rentang kendali atau span of control, membuat penilaian tugas dan jenjang tugas atau job evaluation, job metabolisme, serta merencanakan kaderisasi dan lainnya. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi penggerakan atau actuating. Tugas penggerakan atau actuating adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Di sini maksudnya seluruh manusia itu maksudnya pendidik serta peserta didik. Fungsi penggerakan meliputi memberikan motivasi, memimpin, menggerakkan, mengevaluasi kinerja individu, memberikan imbalan jasa, mengembangkan para manajer, dan lainnya. Fungsi penggerakan kadang-kadang digantikan dengan istilah lain, misalnya fungsi memimpin atau leading. Alat yang seringkali digunakan untuk membantu memahami kebutuhan manusia adalah hierarki, di mana kebutuhan ini yang dikembangkan oleh A.H. Maslow.
Hierarki mengenali 5 tingkat kebutuhan dasar manusia, dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu yang terdiri dari yang pertama, kebutuhan fisiologis atau physiological need. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan atau safety need. Yang ketiga yaitu kebutuhan affekti atau affection need. Yang keempat, kebutuhan penghargaan atau esteem need. Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri atau self actualization need. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Di mana kebutuhan fisiologis itu kita ambilkan contoh yang sederhana, yaitu makanan dan minuman. Makanan dan minuman itu merupakan kebutuhan fisiologis, kebutuhan yang paling utama pada diri manusia. Dimana jika kita tidak memiliki pakaian yang kurang layak untuk dipakai dan kita sedang kelaparan dan kita melihat kita memiliki uang beberapa lembar, kita pasti membutuhkan terlebih dahulu mengisi perut kita dengan membeli makanan dan minuman tersebut. Jadi kebutuhan fisiologis itu kebutuhan yang paling khusus bagi tubuh kita. Kita harus mengutamakan kesehatan daripada pakaian. Yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan atau safety need di sini merupakan contohnya rumah, pakaian, di mana kita membutuhkan rumah untuk menjaga keamanan diri kita serta pakaian untuk menjaga keamanan tubuh kita. Ini merupakan kebutuhan setelah kebutuhan fisiologis. Yang ketiga yaitu kebutuhan afeksi. Kebutuhan afeksi merupakan pengakuan yang termasuk dalam lingkungan tertentu. Bukan hanya lingkungan keluarga, tetapi lingkungan sosial, seperti di perguruan tinggi atau sebuah organisasi di perguruan tinggi. Yang kelima atau yang keempat yaitu kebutuhan penghargaan atau esteem need. Kebutuhan penghargaan dapat berupa kebutuhan penghargaan diri, rasa keberhasilan, dan pengakuan diri dari orang lain. Kebutuhan akan status merupakan dorongan utama untuk keberhasilan lebih lanjut. Jadi di sini kita diistilahkan kita dapat mengembangkan harga diri kita dengan melalui prestasi-prestasi yang kita miliki, sehingga orang-orang dapat melihat atau mendapat dorongan untuk dapat lebih semangat meraih prestasi, mengembangkan bakat yang dimiliki oleh setiap orang. Dan hal ini dapat mendorong keberhasilan kita pada masa yang akan datang. Yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization need. Ini merupakan tingkat yang paling tinggi, kebutuhan yang paling tinggi pada manusia, di mana kebutuhan ini merupakan rasa pemenuhan diri, yaitu sumbangan optimalnya pada sesama manusia, suatu realisasi penuh atas potensi diri manusia. Itu merupakan fungsi dari penggerakan atau actuating, teman-teman. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi pengawasan. Pengawasan adalah fungsi terakhir manajemen, namun bukan berarti yang paling kurang penting. Pengawasan merupakan pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah sesuai dengan perencanaan atau tidak. Kalau tidak, apa kendala
dan bagaimana menghilangkan kendala agar hasil kerja dapat sesuai dengan yang telah kita rencanakan. Fungsi pengawasan justru harus secara berkala fungsi pengawasan tidak harus dilakukan hanya setiap akhir tahun anggaran, tetapi justru harus secara berkala, misalkan dalam waktu yang pendek, misalnya setiap bulan, sehingga perbaikan yang perlu dilakukan tidak terlambat dilaksanakan. Kita masuk pada topik pembahasan yang selanjutnya, yaitu dimensi makna perguruan tinggi. Dimensi makna perguruan tinggi terdiri dari 5 dimensi. Yang pertama dimensi etis, yang kedua dimensi keilmuan, yang ketiga dimensi pendidikan, yang keempat dimensi sosial, yang kelima dimensi korporasi. Yang pertama dimensi etis. Dimensi etis merupakan moral atau perilaku yang bersifat baik. Di mana misalkan di universitas dikenal sebagai pusat kreativitas dan pusat penyebaran ilmu pengetahuan, bukan demi kreativitas sendiri, tetapi demi kesejahteraan umat manusia. Hakikat tugas dan panggilan universitas adalah mengabdikan diri pada penelitian, pengajaran, dan pendidikan para mahasiswa yang dengan sukarela bergabung dengan para dosen dalam cinta yang sama akan pengetahuan. Di dalam universitas, bergumul dalam pencarian akan kebenaran serta terus-menerus dan mengkomunikasikannya kepada kaum muda dan kepada siapapun yang belajar berpikir sehingga dapat secara benar bertindak dan melayani umat manusia dengan lebih baik melalui para dosen atau staf lainnya. Di sini terasa kekentalan dimensi moral dan etis penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran universitas pada perlindungan martabat manusia serta pada tanggung jawab moral penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah beberapa contoh dimensi etis dari makna perguruan tinggi. Yang kedua yaitu dimensi keilmuan. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa diusahakan menjadi seorang yang mau belajar terus-menerus. Proses pembelajaran umumnya bersifat formal, sebaliknya pendidikan adalah proses menyiapkan manusia muda menjadi manusia dewasa, di mana manusia yang mandiri akan bertanggung jawab. Dalam proses pendidikan termasuk pendidikan tinggi, tidak ada pengaturan kurikulum atau tidak ada struktur atau sistem, melainkan yang ada yaitu penjenjangan, pengaturan, perencanaan, struktur, dan sistem mengenal pembelajaran. Yang ketiga yaitu dimensi pendidikan. Penemuan ilmiah dan penemuan teknologi serta menciptakan pertumbuhan ekonomi dan industri yang sangat besar melalui kegiatan dan perjuangan para ahli dan mahasiswa, kehidupan demokrasi ditingkatkan dan martabat manusia lebih dihargai. Dalam perguruan tinggi dapat mempersiapkan para mahasiswa untuk mengambil tanggung jawab di dalam masyarakat. Dari para lulusannya, masyarakat mengharapkan pembaharuan dan perbaikan terus-menerus dalam tata kehidupan masyarakat dan bernegara. Dan melalui pengajaran dan penelitian ini, perguruan tinggi diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam mencerahkan berbagai problema yang sedang dihadapi masyarakat seperti kekurangan pangan, pengangguran, kekurangan pemeliharaan kesehatan, ketidakadilan, dan kebodohan, serta yang lainnya. Jadi dimensi sosial ini dipusatkan pada para mahasiswa atau perguruan tinggi. Yang kelima atau yang terakhir yaitu dimensi korporasi, di mana
perguruan tinggi memberikan jasa kepada masyarakat berupa pendidikan tinggi dalam bentuk proses belajar mengajar dan penelitian. Yang diajarkan dan yang diteliti oleh perguruan tinggi tersebut adalah ilmu pengetahuan yang akan disalurkan kepada masyarakat. Perguruan tinggi menghadapi persaingan, yaitu antara perguruan tinggi lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Apabila pelanggan atau mahasiswa perguruan tinggi terlalu sedikit, perguruan tinggi tidak dapat membiayai dirinya sendiri, sehingga dapat mengakibatkan defisit dan terus-menerus kelangsungan hidupnya akan terancam. Perguruan tinggi memiliki dan mengelola berbagai sumber daya seperti manusia, barang-barang, peralatan, keuangan, serta metode. Perguruan tinggi perlu memperkenalkan produknya pada masyarakat agar dikenal dan dibeli. Jadi di sini perguruan tinggi menyalurkan ilmu seperti perguruan tinggi atau mahasiswa dapat membuat peralatan atau dalam bentuk ilmu yang dapat disalurkan pada masyarakat yang kekurangan atau yang sedang membutuhkan pada dimensi korporasi. Dan topik yang kelima yaitu perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Globalisasi sangat berpengaruh pada semua tingkah laku manusia dan berdampak dalam tingkatan berbeda pada budaya masyarakat dan manusia, apalagi pada zaman sekarang yaitu di era globalisasi pada zaman generasi milenial. Adapun 4 aspek globalisasi yaitu perdagangan, pergerakan modal, pergerakan orang, serta penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks pendidikan tinggi, globalisasi dapat berbentuk kebebasan masuk dan beroperasinya perguruan tinggi asing dalam negeri tanpa dapat dicegah atau dihindari. Secara formal, globalisasi memang belum menyentuh pendidikan tinggi dan perguruan tinggi, tetapi tampaknya tidak akan lama. Kekuatan dan gejalanya tidak dapat dibendung lagi atau tidak dapat dihambat lagi. Pergerakan bebas ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan salah satu aspek penting dalam globalisasi tentu akan menyentuh pula bidang pendidikan, khususnya dalam pendidikan tinggi. Apa yang sudah lama terjadi di bidang pendidikan tinggi masih berada pada tahap internasional. Menurut Atkinson, globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan yang dapat mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi satu lembaga dari antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi dan dari satu institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografis menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Jadi dengan demikian bagi perguruan tinggi globalisasi berarti mencakup teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, dalam lingkungan baru satu organisasi baik universitas maupun pemberi jasa informasi lainnya dapat memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Justru mereka harus bersaing dengan penyedia jasa informasi dan pengetahuan lainnya yang tidak memerlukan kampus dengan segala fasilitas. Di sini teknologi informasi dan komunikasi itu berupa internet atau www yang menyediakan peralatan baru untuk pengajaran dan riset. Selanjutnya di perguruan tinggi ada dampak pula yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi,
yaitu yang terdiri dari tantangan pada pengelolaan, tantangan pada proses belajar mengajar, tantangan pada pendidikan nilai. Pada tantangan pengelolaan, di mana setiap negara harus membuka diri seluas-luasnya terhadap masuknya perguruan tinggi, dosen, peneliti, dan sebagainya tanpa hambatan sama sekali dalam bentuk apapun. Tampaknya investasi langsung dalam bentuk brick and mortar, yaitu bangunan dan bentuk fisik, kurang memberikan keunggulan kompetitif, mengingat sebagian besar biaya perguruan tinggi adalah gaji dosen. Gaji dosen asing yang begitu tinggi tampaknya sulit bersaing dengan perguruan tinggi dalam negeri. Yang kedua yaitu tantangan pada proses belajar mengajar. Di sini globalisasi ternyata mengubah cara belajar mengajar dari bertatap muka dan melalui hubungan personal antara dosen dan mahasiswa menjadi hubungan maya dan non-personal melalui internet dan video jarak jauh. Menurut Dukar 30 tahun dari sekarang, ternyata kampus universitas besar akan bertahan hidup dalam bentuknya seperti sekarang, di mana alasannya yaitu melalui pergeseran pada pendidikan yang berlangsung secara terus-menerus dari orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah sangat terdidik dan menjadi pusat serta sektor pertumbuhan pendidikan. Yang ketiga yaitu tantangan pada pendidikan nilai. Di sini globalisasi seringkali menghadirkan pengetahuan dan informasi berlebihan yang tidak dapat ditangkap oleh kebanyakan yang tidak mampu pula mencerna tantangan yang menyertainya. Sehingga hidup dalam alam globalisasi merupakan risiko yang dapat mengubah identitas seseorang, teman-teman. Globalisasi yang tidak sempurna yaitu tidak lengkap tetapi tetap berjalan terus, justru meningkatkan perbedaan antara negara dan bertambah atau tidak seimbang dalam segala bidang ekonomi, politik, budaya, serta agama dan sosial. Globalisasi yang tidak dapat terkendali dapat membawa ancaman dan kekuatan yang memang dapat dimengerti dalam banyak hal. Globalisasi itu sendiri tidak dapat kita katakan buruk atau baik. Melainkan globalisasi itu akan menjadi seperti apa yang dikehendaki dan diperbuat oleh manusia. Jadi globalisasi itu tergantung pada perbuatan dari penggunaan dari manusia agar kita dapat mengatakan bahwa globalisasi itu baik atau buruk. Sekian dari hasil pemaparan saya tentang materi konsep manajemen di tingkat tinggi. Jika ada perkataan atau materi yang kurang dan tidak dapat dipahami, saya minta maaf. Sekian dari hasil pemaparan materi saya. Saya tutup, sekian dan terima kasih.